Kalau seandainya ya, saya tidak menuduh bahwa ini tidak benar pemeriksaan penyidikannya, tidak benar persidangannya, tidak. Seandainya saya berandai-andai. Pak, masih ngobrol tentang kasus yang lagi rame ya, Pak, ya? Vina, Ya. Vina Jadi dan Eki. belakangan ini kok menggejala para terpidana yang sudah dihukum tiba-tiba menyatakan, "Loh saya tidak melakukan itu, Ya saya terpaksa," gitu. menolak. Ya menolak, itu gimana? Bahkan ini bukan belakangan ini ya, sejak awal katanya, kata yang kita sadap di apa namanya media sosial ataupun televisi ya, Ya. advokatnya mengatakan bukan belakangan ini, tapi sejak penyidikan di Cirebon, sejak pemeriksaan di Polda, mereka menolak sebagai pelaku dan BAP-nya, berita acaranya mereka cabut. Tapi bisa Nah, masuk pengadilan? inilah yang tanda tanya besar dan harus diadakan eksaminasi, diadakan audit baik kepada penyidik oleh institusinya ya. Mabes Polri mengaudit, mengeksaminasi penyidik Polri di tingkat Polres Cirebon 2016 maupun di tingkat Polda Jawa Barat 2016. Kemudian kejaksaan mengadakan eksaminasi juga terhadap jaksa yang menangani perkara ini. Kok apa sudah benar apa tidak? Kemudian Mahkamah Konstitusi, Mahkamah apa bukan apa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengaudit, mengeksaminasi para hakim yang menangani perkara ini, baik tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Apa sudah benar apa enggak? Ya, Itu untuk yang aparatnya ya, Pak. Tapi aparatnya kalau, dari yang terpidananya ini, adakah kemungkinan untuk bisa, bebas atau mungkin memulihkan nama baiknya kalau memang tidak terbukti sebagai tidak pelakunya. bersalah? Ya. Ya udah, itu yang jelas pertama bahwa mereka menolak pengakuan. Ya. Tidak boleh ini dianggap angin lalu. Ya. Karena 8 orang anak-anak masih di bawah umur Di bawah 30 umur tahunan ya. ya pada saat itu ya. Tapi sudah dewasa hanya satu yang masih anak-anak 8 tahun hukumannya. Ini nasib orang sampai mati dalam penjara. Ya. Dosanya besar sekali. Maka terlepas benar apa tidak pengakuan ini harus dicek oleh atasan daripada lembaga itu. Satu. Yang kedua, apa jalan keluarnya bagi orang yang sudah begitu? Ya. Jalan keluarnya adalah peninjauan kembali. Lah, bagaimana peninjauan kembali bisa dilaksanakan? Harus ada nupum, alat bukti. Syukur-syukur nupumnya hasil daripada audit atau eksaminasi penyidikan, penuntutan, dan persidangan menyatakan ini jalannya nggak beres. Gitu. Ada hal nggak beres. Nah, ada hal nggak beres itulah dijadikan numpuk. Apanya yang nggak beres? Misalnya tingkat penyidikan dilakukan penyiksaan. Ya. Kemudian pada kalau tingkat pendidikan tingkat penyidikan ada penyiksaan, kemudian saat diperiksa disidik tidak didampingi oleh advokat atau pengacara, Ya. berarti ini cacat. Nah, hal-hal inilah jadikan nopum atau bukti baru yang ditemukan dan inilah yang bisa dijadikan untuk membebaskan mereka. Nanti pasti ada yang mempersoalkan, oh Pak nggak bisa Pak itu gitu kan ahli hukum banyak kan. Ya. Makanya ahli hukum itu nggak pernah sepakat 10 ahli hukum 20 pendapatnya. Tapi terlepas daripada itu, hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Jadi kalau sudah keadilan, nggak perlu kita berdebat pasalnya nggak ada, ininya nggak ada, keadilan. Ingat kasus Sengkon dan Karta, waktu itu zaman HIR. Ya. Ada pengakuan daripada orang di luar, sayalah pembunuhnya. Nah, bingung orangnya di dalam, gimana bebaskannya? Itu kita harus hormat dengan Profesor Omar Sino Aji ya, kalau nggak salah, yang jadi Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, dia buat apa surat edaran SEMA atau apalah namanya sehingga orang ini dibebaskan. Nah, harus begitu. Jangan debat kusir pasalnya nggak ada, ininya nggak ada. Tapi dengan catatan kalau seandainya ya, saya tidak menuduh bahwa ini tidak benar pemeriksaan penyidikannya, tidak benar persidangannya, tidak. Seandainya saya berandai-andai. Tapi untuk membuktikan seandainya itu kan memang harus benar-benar diperiksa Ya dong, harus Pak. diperiksa dan Diulang lagi, dikaji lagi. diperiksa di lembaga masing-masing dan harus jiwa bersih dengan Ya. catatan bahwa ini seandainya terjadi pada diri saya, seandainya hal serupa terjadi pada anak saya, saudara saya dan sebagainya, maka harus jernih pemikiran.
Tapi bisa mungkin kejadian nggak Pak ini? Ya bisa saja, wong Sengkon dan Karta kan bisa, kasus lain juga banyak. Dan ini kita harus serius menangani ini. PK bisa, kemudian dibuat surat edaran bisa, apanya bisa, tapi yang penting silakan masing-masing lembaga mengaudit sudah beres nggak institusinya sebagai penegak hukum. Ya. Jadi artinya penegak hukum itu juga tidak bebas dari kesalahan ya Pak, Dia bisa nggak saja berbuat bisa salah lah, ya? bukan malaikat. Oh malaikat aja pernah salah. Pernah loh malaikat salah. Siapa namanya? Harut dan apa namanya? Katanya carut marut. Berarti, ya mengakui kesalahan itu lebih lebih Dia lebih baik ya Kak. gentleman supaya nanti kalau meninggal tidak dibakar oleh api neraka. Seram Nah, ya Pak. Mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi, apa ya, titik awal bagi para penegak hukum iya, juga merefleksi diri ya Pak ya. termasuk sistem hukum Iya, Indonesia diperbaiki. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan DPR juga dengar. amin.